sekolah ini? Tidak. Ihil ya semua adik. Siap. Sudah sarapan? Sudah. Tujuannya sarapan biar bisa belajar dengan ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa Bapak Ibu langsung ya. Berdoa. Selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, biar lebih semangat, menyanyikan sebuah lagu legendaris. Lagu lama yang sudah tidak jarang dinyanyikan ya. Lagu Garuda Pancasila. Ya, langsung mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil namun sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk. Sudah lebih tambah semangat? Sudah. Ya, sudah tambah semangat? Sudah. Lagu itu penting sebenarnya membangkitkan semangat, bukan untuk bercandaan ya. Sebelum kita mulai belajar, Bapak punya pertanyaan. Tadi pagi, kira-kira sebelum berangkat sekolah itu apa yang anak-anak lakukan? Kegiatan apa? Mandi sebelum berangkat sekolah ya pasti mandi ya. Selain itu makan sarapan pagi. Ya. Apa lagi? Tidur lagi. Ada juga anak masih pagi, masih gelap, habis mandi sarapan tidur. Akhirnya enggak bangun lagi. Enggak sekolah. Enggak sekolah. Ada apa lagi? Pakai baju, habis mandi, pakai baju, lagi sarapan lagi, baru malah nonton TV. Tergantung keinginan kalian nonton TV sebelum berangkat sekolah. Ada yang setelah pakai seragam sekolah lengkap, cek berangkat sekolah. Nah itu. Nah sekarang itulah yang akan kita pelajari. Ya, menyusun kegiatan. Bagaimana caranya kalian agar bisa menyusun kegiatan secara benar dan memang pas susunannya, tidak bolak-balik. Jadi harus bisa berpikir dengan sistematis yang akan kita pelajari, berpikir komputasional. Pernah dengar berpikir komputasional? Tidak. Kalau mendengar kata komputasional, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Komputasional. Komputer. Nah, itu ada kaitannya. Komputasional itu berpikir seperti komputer, secara logis dan sistematis. Coba sekarang bagaimana sih berpikir logis dan sistematis itu? Coba Bapak tunjuk satu orang. Urali. Kemari ke depan ya. Kemari. Kamu berdiri di sini.
kosong, belum ada programnya ini, masih mati, dia belum bisa bergerak, ya, ya. Dia sebagai robot belum bisa disuruh-suruh. Sekarang tugas kalian memberikan perintah. Itu yang disebut dengan program. Program komputernya kalian yang mengisi. Gitu. Ya. Perintah apa yang kalian berikan? Nih. Nih dia ya. Dia ini robot murah. Kalian memberikan perintah agar robot murah ini bisa mengambil menghapus papan tulis itu. Bagaimana cara kamu memberikan perintah? Berikan perintah. Ambil menghapus. Dia belum kenal dengan menghapus. Dia robot, bukan manusia. Bagaimana cara kamu memerintahkannya? Kamu, hai Murah, ambilkan uang itu, masukkan ke chipnya, kotaknya, kotak robot chipnya. Dia kan dulu, yang mana? Bagaimana cara agar robot ini bisa sampai ke penghapus itu? Bagaimana? Ya? Menuntunnya, mengaturnya. Bagaimana cara kamu mengaturnya? Memberikan dia perintah yang benar. Ini perintah seperti apa yang benar? Ya. Bagaimana? Maju 2 langkah. Nah, begitu. Bapak berikan perintah pertama, maju 2 langkah. Robot. Maju. Jangan gini. 2. Terus, maju. Ada kanan. Berikan perintahnya. Ada kanan. Sekarang, apalagi perintah selanjutnya. Maju 3 langkah. Setelah dari sana baru ambil penghapus. Sudah ambil. Balik ke kanan. Maju 3 langkah. Belok kanan, belok kiri. Menghadap kiri. Maju 2 langkah. Balik ke kanan. Ini robotnya agak malu-malu. Ada satu pertanyaan. Bagaimana ketika kamu salah memberikan perintah? Ya? Robotnya tidak akan bisa menjalankan perintah dengan itulah dulu ya. Tepuk tangan dulu. Begitulah kalau kita salah cara berpikir, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tadi robot bertugas mengambil papan. Kalau salah memberikan perintah, dia salah tugas. Ini yang akan kita pelajari sekarang. Konsep dasar berpikir seperti komputer, komputasional. Bagaimana cara agar kamu komputasional? Apa tadi? Berpikir seperti komputer. Nah, komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan
Adapun persoalan sehari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, seperti komputer atau kemampuan menyusun solusi. Jadi kalian belajar menyelesaikan suatu permasalahan yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini misalkan menyusun jadwal kegiatan di pagi hari. Kita harus mengenal dulu prinsip berpikir komputasional. Ada yang pertama namanya dekomposisi. Dekomposisi apa itu? Pemecahan masalah. Artinya masalah itu akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Ya, dipecah menjadi beberapa langkah kegiatan. Misalkan sebelum berangkat sekolah, kegiatan apa? Kan pecah dulu ya. Ya, pertama bangun tidur, kemudian apa langsung mandi, merapikan tempat tidur. Biasanya begitu kalau bapak ya, bangun tidur, merapikan tempat tidur, baru mandi. Setelah mandi, pakai baju, nggak pakai baju, sarapan, baru berangkat sekolah. Itu dekomposisi. Kemudian yang kedua bagiannya pattern recognition. Bahasanya bahasa luar semuanya, ada dalam artian pengenalan pola. Nah, pola bilangan seperti itu. Ada namanya pola bilangan, ada pola kegiatan, artinya berulang dia seperti membentuk pola. Ya. Kemudian yang ketiga abstraksi. Nah, ini pernah dengar kata abstraksi? Gampangnya itu menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Misalkan kebiasaan kalian di pagi hari sudah bangun jam 5 pagi, ngantuk lagi tidur, kamu berguling balang keliling di tempat tidur, berguling-guling. Itu kan hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Bangun, yang merapikan tempat tidur, mandi, tidak perlu berguling-guling. Itu kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Nah, itulah harus dihilangkan di bagian abstraksi. Kemudian algorithmic thinking. Apa nih? Berpikir secara algoritmik. Ini bagian terakhir dari berpikir komputasional. Menyusun langkah-langkah kegiatan. Misalkan sebelum berangkat sekolah, kegiatan di pagi hari kalian bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, berpakaian, sarapan, berangkat sekolah. Nah, itu yang namanya algoritmic thinking. Menyusun langkah-langkah yang sudah tepat, yang bisa kalian lakukan setiap hari secara berulang. Jadi jadwal kegiatan kalian tetap di setiap hari di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Ini ya, ini dekomposisi tadi ya. Nah, bayangkan kalian ingin membuat pesta ulang tahun. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ya, lilin, kue, balon, meja, kursi, salona, speaker aktif salona. Makanan, kue, daun, itulah yang kalian harus menuliskan bagian-bagian kecil dari apa yang diperlukan. Itu harus ditulis dulu. Nih, memilih tempat, mengundang teman, memilih tempat di mana kalian ingin merayakan ulang tahun. Siapa aja yang diundang? Menyiapkan makanan apa kira-kira yang akan dijajikan. Nah, itu. Kemudian menentukan permainan. Nah, kegiatan dalam itu misalkan ada souvenir, si permainan yang dapat menebak lagu, sambung lagu,
Nah, tapi sekarang yang bisa buat menyambung lagu dapat kuning. Nah, itu. Ini pengenalan pola. Ini kesamaan pola yang berulang-ulang ya. Duduk ya. Nah, kira-kira lingkaran, bintang, lingkaran, bintang, lingkaran. Setelah lingkaran apa berarti? Bintang. Bintang. Yang kedua, kemudian pola yang ketiga. Segi empat, segi empat, segi empat. Lingkaran, lingkaran. Segi empat, segi empat, segi empat. Pola keempat. Segi enam, segi enam. Ya. Segi enam, bintang. Contoh pola angka seperti 10. Berarti jawabannya 10. Kemudian pola apa yang tercipta? Pola abstrak. Tadi sudah jelaskan ya. Nah, ini contoh abstraksi. Aku selalu di langit saat siang memberikan cahaya dan kehangatan, tapi aku bukan bola lampu. Dan aku sangat besar, sangat besar. Seperti matahari. Kita lihat jawabannya. Matahari. Ya, ada undangan. Kemudian ada lagi ya. Kamu bisa memadamkan air. Jawabannya air. Pintar-pintar ya ada kok. Ada. Lihat jawaban. Jatuh. Kesimpulan. Membantu untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalian bisa berpikir abstraksi, intinya bisa menyelesaikan soalan. Langkah mencuci tangan, contoh algoritmik. Langkah prinsip keempat ya. Kesimpulannya, berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan masalah dengan cara meniru cara kerja komputer. Berpikir seperti komputer, gitu gampangnya ya. Berpikir secara logis dan sistematis. Ayo diskusi. Apa yang perlu kalian diskusikan? Nah, ini mana dia? Yang bapak bawa tadi ya. Ini ya. Diskusikan. Kan kelihatan ya. Pertanyaan pertama itu ya. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan di pagi hari? Ya, apa saja boleh. Sesuai dengan yang kamu lakukan di pagi hari sebelum ke sekolah. Ini sudah siapa ya? Ya, sekarang kelompok 1 akan memberikan presentasi terhadap hasil diskusi tadi ya. Bapak harap kelompok lain mendengarkan dan menyimak dengan baik. Kalau ada sesuatu yang merasa berbeda pendapat silakan disampaikan ya. Silakan kelompok 1.
Di pesan di saya hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ya, karena setelah menyimak tadi presentasi dari tiap kelompok, jadi dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini apa? Berpikir komputasional. Kita harus mengambil kesimpulan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer, itu dengan secara logis dan sistematis. Ya, betul, tepuk tangan untuk kita semua. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Bisa Nana sebutkan? Ya, yang pertama adalah apa? Dekomposisi, artinya memilah satu permasalahan menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, yang disebut dengan pattern recognition. Jadi mengenali pola yang tercipta dari kegiatan yang anak-anak lakukan setiap hari yang berulang. Kemudian setelah mengenal pola, baru yang ketiga adalah abstraksi. Jadi membuang bagian-bagian kecil yang tidak penting. Jadi bagian yang penting aja kita serap. Kemudian yang keempat adalah algoritmik. Ya, jadi berpikir algoritmik menyusun langkah-langkah dari pemecahan masalah. Seperti tadi hasil presentasi. Jadi hanya ada 3 langkah kegiatan di pagi hari. Ada apa? Mandi. Setelah bangun tidur ya, mandi, berpakaian, sarapan, berangkat sekolah agar tepat waktu. Jadi kegiatan yang tak penting ya jangan dilakukan lagi. Ya. Sebagai bagian terakhir, Bapak berikan tes terakhir ya, tes natif.